Nusantara, where legends are born. The story Laga penuh semangat, penuh perjuangan, penuh drama, penuh pertumpahan darah. Baru saja kita saksikan dalam perjuangan Garuda Muda menuju final. Semifinal menghadapi Thailand benar-benar menjadi titik didih yang sangat besar. Sebelumnya di babak grup, belum pernah tersaji pertandingan setegang ini. Seluruh pecinta sepak bola tanah air dibuat tegang selama 120 menit lebih. Setiap momen menjadi krusial, menjadi sebuah titik balik. Tak ada yang bakal menyangka laga akan berlangsung sampai tengah malam. Mungkin kalian yang telah sedia kopi pun harus bikin lagi. Untungnya itu nggak sia-sia. Timnas Indonesia U23 berhasil menyegel tiket menuju panggung final Piala AFF U23 2025 setelah menumbangkan tim Gajah Putih lewat adu penalti. So, inilah cerita di baliknya. Bagaimana media hingga fans luar negeri ikut tegang menyaksikan laga yang penuh drama. voices blend to the World Cup, our journey ascends. Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor, we will. Pada 25 Juli 2025, malam yang begitu panjang tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebuah malam di mana detik demi detik seakan disayat ketegangan, di mana setiap hembusan nafas menjadi teriakan doa. Dan ketika jarum jam menuju waktu tengah malam, Stadion Utama Gelora Bung Karno masih menggema. Bukan karena konser, bukan karena pesta rakyat, tapi karena satu hal yang lebih dari segalanya. Timnas Indonesia U23. Di momen itulah mereka berubah dari sekedar skuad muda biasa menjadi legenda yang dibentuk oleh tekanan, benturan, dan semangat yang tak habis-habisnya. Siapa sangka, semifinal ini akan menjadi ladang peperangan mental dan fisik. Dari awal, wasit meniup peluit, pertarungan melawan Thailand bukan hanya soal 11 melawan 11, tapi soal nyali, harga diri, dan semangat tanah air. Mereka bukan tim yang sembarangan. Thailand U23 datang dengan sejarah, dengan struktur akademi yang kuat, dan dengan mental juara yang sudah terbentuk dari generasi ke generasi. Tapi Indonesia datang dengan satu bahan yang tak bisa dibeli. Laga berjalan dengan intensitas tinggi, saling jual beli serangan. Setiap duel seperti gula di tanah berlumpur. Ada tendangan, ada tackle keras, ada adu fisik yang nyaris berujung insiden. Bahkan di babak pertama, satu pemain Thailand harus ditegur keras oleh wasit karena menyikut keras pemain timnas dalam duel udara. Kepanasan di lapangan itu bukan istilah kiasan, itu benar-benar terasa. Bukan hanya dari suhu Jakarta yang mendidih malam itu, tapi dari adrenalin yang berloncatan di nadi para pemain. Saling dorong, saling tatap penuh gengsi, bahkan sesekali terdengar bentakan antar pemain dalam bahasa masing-masing. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola, ini adalah perang perasaan dan harga diri negara. Dan di menit ke-60, seperti petir di siang bolong, Garuda Muda kebobolan lebih dulu. Lewat skema serangan balik yang tajam, Yotsakor Burapa berhasil memanfaatkan celah dan menaklukkan Ardiansyah. Seluruh stadion senyap, bahkan komentator televisi sempat terdiam 2 detik. Di tribun, ada yang tertunduk, ada yang mulai meremas bendera merah putih. Di rumah-rumah mungkin kopi yang sudah dingin tak sempat diteguk, tapi justru di titik itu muncul reaksi yang hanya dimiliki bangsa pejuang. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Pelatih Gerard Van den Boek menginstruksikan pemainnya untuk menekan. Sang kapten Kadek Arel mendorong garis pertahanan lebih tinggi. Pemain lain mulai menyisir sisi sayap kanan dengan lebih liar. Tapi lewat Raihan Hanan ternyata sesuatu yang tak terduga tiba. Dan akhirnya di menit ke-84, momen yang ditunggu datang. Sepak pojok yang diambil Raihan Hanan melambung tinggi ke kotak penalti. Jan Schreven yang sepanjang laga menjadi pemain yang tak kenal lelah, terbang dan menanduk bola dengan sempurna. Gol! GBK meledak. Indonesia menyamakan kedudukan. Emosi pecah, air mata, pelukan dan teriakan berbaur jadi satu. 1-1 dan kita kembali hidup.
Namun ini belum berakhir, karena ternyata selama 90 menit penuh, kedua tim masih sama kuat. Extra time dimainkan, memasuki 2 kali 15 menit tambahan, pertandingan seolah berubah jadi medan tempur sesungguhnya. Thailand yang kelelahan mulai bermain lebih keras. 2 tackle berbahaya sempat membuat James Raven tergeletak di rumput dan butuh perawatan. Wasit harus mengeluarkan kartu kuning berkali-kali. Total, ada 7 kartu kuning sepanjang laga, 2 untuk Indonesia, 5 untuk Thailand. Angka yang cukup menggambarkan betapa panasnya laga ini. Meski begitu, 30 menit tambahan waktu nggak bisa membuat perbedaan. Kedua tim masih sama kuat. Dan tibalah kita di ujian akhir adu penalti, fase di mana semua soal mental. Stadion hening, bahkan para komentator pun mulai melambatkan suara. Penonton berdiri, tangan-tangan menutup wajah, beberapa pemain saling berpegangan tangan. Indonesia dan Thailand sama-sama mencetak 4 gol dari 5 penendang pertama, 1 gagal, lalu lanjut ke 6 dan ke 7. Dan di penendang ke-8, inilah momen emas. Yusakor maju menjadi penendang penentu Thailand. Dan benar saja, Ardiansyah berhasil menepis, GBK meledak, pemain Indonesia berhamburan, pelatih, official, semua melompat, air mata pecah di sana-sini. To the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight. Statistik tak bisa bohong, Indonesia lebih dominan, skor akhir mungkin 1-1, tapi statistik menunjukkan dominasi total Indonesia. Total shoot 21 banding 16, on target 5 banding 3, ball position 71% Indonesia, hanya 29% Thailand. Fouls hanya 3 dilanggar Indonesia, 11 kali Thailand berbuat pelanggaran. Kartu kuning, Indonesia 2 dan Thailand 5. Offsides 1 kali oleh Indonesia, 0 untuk Thailand. Artinya, kita bermain lebih progresif dan agresif. Permainan Indonesia sangat cair, umpan-umpan pendek dibangun dengan penuh percaya diri. Passing Rehan dan Raven benar-benar jadi nyawa permainan. Tapi ada satu nama yang paling krusial, dialah sang kiper Ardiansyah. Ia bukan nama besar di awal turnamen, tapi malam itu Ardiansyah berubah jadi simbol. 4 penyelamatan di waktu normal dan 1 penyelamatan penalti yang krusial. Tak heran jika ia didapuk sebagai man of the match oleh AFF. Senyumnya di akhir laga, di tengah sorak-sorai penonton, adalah wajah dari seluruh bangsa yang bersyukur. Selain itu, ada juga nama Buffon yang sempat memecah hening GBK dengan penyelamatan super krusial. Atas kemenangan ini, tak hanya di dalam negeri, media luar pun angkat bicara. ESPN Asia menyebut, "What a game, full of tension, drama, and tactical intelligence." Pujian datang bertubi-tubi. Banyak pengamat luar negeri, khususnya Vietnam dan Malaysia, juga ikut menyaksikan. Kenapa? Jelas karena Vietnam sudah menanti lebih dulu di final. Sementara di tribun GBK, fans Indonesia pecah. Ada yang sujud syukur, ada yang menangis, ada yang langsung menelepon orang tua sambil terisak, kita masuk final. Para pemain Garuda Muda juga ikut menangis. Tapi satu yang paling mencuri perhatian adalah James Raven. Dialah pencetak gol penyama, tapi ia tak ikut adu penalti. Ia cedera ringan pada babak tambahan. Saat adu penalti berlangsung, ia hanya bisa menonton dengan kepala tertunduk dan tangan terkepal. Kamera menangkap ekspresinya yang gemetar, matanya berkaca-kaca. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah sejarah yang mereka tulis dengan keringat dan luka. Meski begitu, ia nggak diganti dan berjuang sampai menit-menit akhir dengan kaki pincang. To the 2026 fields where the future's won. We stand as one until the battle is done. Para pemain Thailand juga patut dihargai. Mereka bertarung habis-habisan. Bahkan beberapa dari mereka menangis tersungkur usai penalti terakhir gagal. Kapten mereka, Nakin Wisecak, memeluk kiper dengan mata basah. Para pemain Indonesia pun banyak yang menghampiri dan merangkul mereka. Sebuah gestur yang menunjukkan sportivitas tinggi dari Garuda Muda. Di media sosial Thailand, para fans menulis, "Kami kalah, tapi kami bangga. Indonesia pantas menang." Red and white, the colors we bleed, for glory, for honor.
Pada intinya, malam penuh drama di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari ujian yang lebih besar. Timnas Indonesia U23 telah menunjukkan mental baja, teknik mumpuni, dan semangat juang yang tidak bisa diremehkan. Namun perjuangan mereka belum usai. Garuda Muda kini melangkah ke fase final menghadapi tim kuat lainnya, Vietnam U23, yang sama-sama haus gelar dan punya tradisi bermain keras dan terorganisir. Pertandingan puncak itu akan digelar pada Selasa 29 Juli 2025 dan seluruh mata pecinta sepak bola ASEAN akan tertuju ke sana. Inilah waktu di mana sejarah benar-benar bisa ditulis. Saatnya bangsa ini bersatu kembali mendukung satu panji, satu tim Garuda di dada. For glory, for honor, we will lead to the world's grand stage, where dreams ignite. Indonesia, rise into the spotlight.